Tuan muda, sepertinya nona muda ada di sini. Han menunjukkan HP dengan bintang kecil yang menyala. Dia mengedarkan pandangan menyapu ruangan. Begitu pula Saga, wajahnya yang tadi merasa senang tiba-tiba berubah. Dia terlihat mengepalkan tangan geram. Apa dia sedang benar-benar selingkuh sekarang? Bertanya pada Han. Itu Tuan Noah. Noah? Brengsek. Apalagi yang dia lakukan? Kesal dia berjalan cepat sementara Han mengikuti. Sementara itu Dania meletakkan sendoknya, merapat tengkuknya. Kenapa tiba-tiba udara sangat dingin ya? Gumamnya pelan. Noah? Suara tidak asing ini, Dania terperanjat kaget ketika sebuah tangan melingkari bahunya. Walaupun terkejut tapi dia tidak bisa bergerak. Tangan Saga menekan bahunya. Sendoknya jatuh berdentang. Kenapa kau selalu tertarik dengan wanita aku? Mengecup pipi kiri Dania. Sekarang pipi mereka menempel. Saga bersandar di bahu Dania. Kalian sedang makan siang? Apa makanannya enak? Tapi kata-katanya terdengar tidak senang, walaupun dia mengucapkannya sambil tersenyum. Sayang, mulut Dania tertahan karena sorot mata Saga menghujamnya dengan sorot mata kasar. Saat dia menolehkan kepala, dibiarkannya laki-laki itu mencium pipinya lagi. Sekarang dia menggigit telinganya, dan dia melihat Noah yang terkejut melihat kelakuan Saga padanya, sampai dia menjatuhkan sendoknya. Kenapa jadi begini sih? Seperti aku ketahuan sedang selingkuh saja. Habis kau nanti, bisik Saga di telinga Dania, membuat gadis itu membisu seketika. Apa yang kau lakukan di sini? Sekarang sudah beralih, matanya dan sorot menakutkan itu sudah beralih kepada Noah. Dia duduk di kursi yang diletakkan sekretarisan. Kalau alasanmu tidak jelas, aku bisa benar-benar marah loh. Bibirnya tersenyum, tapi nadanya udah mengancam. Kelak, Noah menelan ludahnya. Kami tidak sengaja, belum selesai Noah bicara, dan ia udah meraba gelagat laki-laki itu akan berbohong. Noah meminta bertemu untuk membahas tentang Helen. Jangan berbohong, dia tahu semuanya. Sekretaris di sampingnya ini tahu semuanya. Kalau kau ketahuan berbohong, yang habis itu aku nanti. Dania mengatakan dengan suara tegas, berharap tidak ada kesalahpahaman. Tapi sepertinya dia salah. Kata-katanya bahkan hanya membuat Saga kesal, tapi juga sekretarisnya. Kenapa kau ikutan marah begitu sih? Tolong kami sekarang. Aku dan Noah benar-benar tidak melakukan apapun. Cih, bereskan urusan Anda sendiri, Nona. Begitu arti sorot mata Han. Apalagi dia tersenyum tipis, menikmati kepanikan Dania. Apa yang kau rencanakan? Mendekati Dania setelah gagal memohon padaku? Saga mencengkeram kerap baju Noah. Dania terperanjat, ingin melerai, tapi saat dia melihat Han menggelengkan kepalanya pelan, dia menarik tangannya lagi. Tidak berani ikut campur. Jawab dengan benar, kalau tidak, mau aku hajar. Tunggu Saga, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Saga melepaskan tangannya. Katakan. Sekarang pandangan Saga beralih pada Dania. Gadis itu terperanjat kaget, apalagi saat Saga meraih sendok dan menyuapinya. Buka mulutmu. Walaupun mengatakan dengan suara pelan, tapi udah terdengar seperti ancaman. Habis kau kalau tidak mau kusuapi. Dania membuka mulutnya, mengunyah makanan yang disuapi Saga, dan menelannya. Kenapa makanan ini jadi tidak enak sih? Noah, Saga berteriak, karena Noah yang terdiam membeku. Maafkan aku hanya sedang terpesona pada hubungan kalian yang terlihat serasi ini. Dan ia mendelik, bisa-bisanya melucu di situasi semacam ini. Helen ingin aku bicara dengan istrimu dan memastikan bagaimana perasaan Dania kepadamu. Itu saja. Dia belum mau menyerah sebelum yakin kalau kalian benar-benar saling menyukai. Saga meletakkan sendoknya, beralih memandang Noah. Apa kau mau aku percaya itu? Kelak, dia tahu. Ya, dia tahu. Aku berbohong. Siap. Helen memintaku menceritakan pada Dania bagaimana hubungan kalian terjalin 4 tahun lalu. Bahkan Noah pun takut pada Tuan Saga, apalagi aku yang secuil debu ini. Dia langsung berkata jujur hanya karena digeretak begitu. Dan aku udah mengatakan semua yang aku tahu tentang hubungan kalian. Sorot mata Saga masih mengancam. Dan ajaibnya, Dania tidak terpengaruh dengan kata-kataku, karena ternyata dia udah tahu. Apa? Kenapa bawa-bawa aku?
Sayang, Jen kemari udah menceritakannya kepada aku. Saga menyentuh bibir Dania, membuat gadis itu tidak melanjutkan kalimatnya. Baiklah, undang kami makan malam. Aku juga ingin bertemu pacarmu. Saga sepertinya percaya dan menerima penjelasan Noah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Panik. Kau tidak berpikir aku akan melepaskanmu semudah itu kan? Kau diam-diam makan bersama dengan istriku begini. Aku tidak menghajarmu. Itu udah keberuntungan untukmu. Saga mendongak. Iya Tuan Muda. Atur jadwal makan malam bersama Noah minggu ini. Baik Tuan Muda. Kenapa dia memaksa orang mengundangnya begini? Ayo pergi. Menarik tangan Dania. Kamu bayar semuanya. Menunjuk wajah Noah yang kecut. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Memang dia yang salah di sini. Baik, baik. Aku yang bayar. Keluar dari kafe. Saga menarik tangan Dania mengikutinya. Gadis itu setengah berlari mengikuti irama langkah Saga. Sayang, aku bawa mobil. Aku bisa habis kalau pergi satu mobil dengannya kan? Dia udah sekesal itu tadi. Han, suruh orang mengambil mobil Dania. Berikan kuncimu pada Han. Tidak bisa menolak, mengambil kunci dalam tas, lalu menyerahkannya. Setelah itu Saga udah mendorongnya masuk ke dalam mobil. Sekretarisan hanya masuk, menghidupkan mobil dan AC, lalu dia keluar dan menutup pintu lagi. Hei, kamu kemana? Kenapa kau tahu sekali apa yang dimau tuanmu sih? Dia bahkan tidak bicara apa-apa. Kenapa? Kau takut? Kau tahu apa kesalahanmu hari ini? Sudah tahu kepanikan Dania yang mencari pertolongan melalui keberadaan sekretarisan. Sayang, meraih tangan Saga. Kami hanya bicara, aku dan Noah. Bicara? Kalau bukan Noah, aku bisa menoleransinya. Tapi ini Noah, dan apa ini? Saga mencengkram dagu Dania. Kau bahkan berdandan untuk bertemu dengannya? Kau mengikat rambutmu lebih rapi. Kenapa? Bukan gitu, ini bukan karena Noah. Kau mau membuatku benar-benar marah? Mengempaskan tubuh Dania. Tidak sayang, aku baru pulang dari kelas make up. Lalu Noah menelpon dan meminta bertemu. Dania mencari-cari di luar mobil. Keberadaan sekretarisan, makhluk itu pasti tahu jawabannya. Jadwalnya kan, tapi yang dicari menghilang di telan bumi. Jadi, kau ikut kursus make up hari ini karena mau bertemu Noah? Ini gimana sih menjelaskannya? Bukan sayang, hari ini memang jadwal saya sekolah make up. Dan kebetulan setelah pulang saya bertemu Noah. Ini bukan untuk Noah. Saya make up bukan buat Noah. Dania kehabisan ide, menjelaskan pada Saga yang sedang bahagia saja bukan hal mudah. Apalagi ini, saat dia udah gusar begini. Lalu tiba-tiba hal gila muncul di kepalanya. Dia memeluk Saga yang masih gusar di depannya. Saya berdandan begini untuk Anda. Saya ingin menunjukkannya kepada Anda. Kau bahkan udah berani memelukku tanpa izin ya? Walaupun begitu Dania tidak mau melepaskan. Ia tetap memeluk tubuh Saga, karena Saga tidak menolak dengan tubuhnya. Saya ingin dipuji cantik oleh Anda. Saga tergelak keras, mendorong tubuh Dania. Memang kamu secantik apa sampai pantas dipuji? Tapi kata-katanya tidak sejalan dengan tindakannya. Dia mengangkat dagu Dania dan mencium bibir lembut gadis itu. Semakin dalam, sampai tubuh Dania terdorong terbaring di kursi mobil. Apa kau mau aku memujimu? Dania menganggukkan kepalanya. Saga tertawa, lalu menarik pakaian Dania. Aku memujimu melalui tindakan nyata, bukan kata-kata. Teklek, pintu mobil terbuka. Bagaimana kau tahu kalau kami udah selesai di sini? Dania merapikan rambutnya. Sekarang dia sudah mengenakan jas yang dipakai Saga. Saat melihat rambut istrinya berantakan, Saga menariknya, menyelipkan di belakang telinga, mencium rambut itu lembut. Katakan, apa? Jangan minta yang aneh-aneh lagi. Katakan kau mencintaiku. Tidak mau? Kau mau pamer pada siapa sih? Air muka Saga langsung berubah kesal. Saat Dania memilih menggigit bibir bukannya bicara, akhirnya Dania pun menyerah. Dia yang waras, yang harus mengalah, begitu pikirnya. Aku mencintaimu sayang, memeluk Saga di sampingnya, membenamkan wajah di dada Saga. Puas kau sekarang.
Kau dengar itu, Han? Saga tergelak sambil mencium kepala Dania yang terbenam di dadanya. Ya Tuan Muda, saya mendengarnya. Pamer, Han, pamer. Dania. Dania menyeret langkah kakinya menaiki tangga. Di bawah, ibu baru aja mengatakan tentang pesta ulang tahunnya. Dia juga diundang, tapi wajah saat mengundang itu sudah membuat orang yang diundang untuk enggan datang. Kalau bukan Jen dan Sophie yang akan menemaninya, rasanya lebih baik menolak undangan itu, walaupun membuat ibu mertua kesal sekalipun. Peranku sampai semua, apa aku pergi spa besok ya? Tapi pekerjaanku banyak sekali. Aku nggak mau masuk kamar. Aku mau kabur aja sekarang. Dania mematung di depan pintu. Kalau kakinya melangkah sekarang, berarti dia masuk ke lubang harimau. Tapi kalau dia tidak masuk dan melarikan diri, gigi taring harimau itu bisa menerkamnya di mana saja dia bersembunyi. Masuk, habislah aku. Nggak masuk, matilah aku. Aku tidak akan mengangkat telepon dari Noah lagi. Nomornya juga akan aku hapus. Semua ini gara-gara dia. Aku dikerjai habis-habisan tadi. Dan sepertinya semua belum berakhir sampai malam ini. Membuka pintu pada akhirnya. Kemarilah naik ke tempat tidur. Saga menepuk ruang kosong di sampingnya. Tuh kan, dia udah ada di posisinya. Saga sudah berada di bawah selimut ketika Dania masuk membawa sebotol air dan segelas kosong. Dan gelas kosong. Laki-laki itu udah bertelanjang dada. Ia menyibakkan selimutnya, sementara Dania meletakkan nampannya di atas meja. Dania terjerambab dalam pelukan Saga karena laki-laki itu menarik tangannya. Kenapa lama sekali? Aku mau menghindarimu. Maaf sayang, aku bicara dengan Jen dan Sophie tadi di bawah mengenai ulang tahun ibu. Sekarang mereka duduk bersandar di tempat tidur. Saga bisa sangat nyaman sambil melingkarkan tangannya dalam pelukan istrinya. Sementara Dania menggeliat pelan, ingin melepaskan diri. Tapi bagaimana melakukannya? Secara wajar agar laki-laki di hadapannya tidak menyadari itu yang sedang dipikirkannya sekarang. Apa Anda akan datang? Hadiah apa yang pantas diberikan kepada ibu? Kalau Anda mau memberi hadiah apa pada ibu? Ayo, habiskan waktu sebelum mengantuk dengan mengobrol aja. Tapi kenapa kamu sudah melepas baju mau begini sih? Dadaku bahkan udah berdebar sebelum waktunya. Kedatanganku di pesta ulang tahunnya udah jadi hadiah terbesar untuk ibu. Jawaban klise yang sudah tidak bisa dibantah oleh argumen apapun. Idih, kenapa kesombonganmu itu selalu benar adanya? Belikan apa aja susu kamu, toh dia juga tidak akan menerima hadiahmu dengan senang kan? Lagi-lagi, kenapa yang dikatakan Saga selalu benar adanya? Membuat Dania kesal sendiri. Benar, ibu kan tidak menyukai saya. Yang dia suka itu Helen. Mendengung sebal, lalu menyadari kesalahpahamannya, kesalahan fatalnya, apa yang barusan dia lakukan. Habis aku menyebut nama Helen. Saga meraih dagu Dania kuat, menatap lekat kiri situ. Dania udah berusaha memalingkan wajah, tapi tentu tidak berhasil membuatnya lari dari hukuman. Saga melumat habis bibir Dania sampai kiri situ tersengal. Kau masih berani menyebut namanya dengan bibirmu? Maaf sayang, maafkan saya. Kau benar-benar senang sekali ya kalau aku marah. Dania menenggelamkan kepalanya berulang-ulang menggigit bibirnya. Tunjukkan penyesalanmu melalui wajahmu, Dania. Jangan bicara apapun. Begitu nalarnya berpikir cepat. Salah kata sedikit, habis kamu. Ia masih kesal dengan kejadian siang tadi juga, ditambah menyebut nama Helena. Lengkaplah sudah. Berhenti pergi ke kelas makeup. Masih dengan nada yang sama. Kesannya seperti sebelumnya. Tiba-tiba memberi perintah sambil tangannya menyusuri garis wajah Dania. Kenapa? Anda bilang saya lebih bagus kalau berdandan? Polos bertanya. Memang kamu mau menunjukkan pada siapa? Pada Noah? Kau mau menggoda siapa dengan dandananmu itu? Mulai lagi memilih rambut Dania. Tapi kali ini, dia melakukannya dengan emosi. Berdandan kalau hanya pergi denganku? Tunjukkan wajah cantikku itu,
hanya di hadapanku. Cantik. Apa barusan dia bilang? Aku cantik? Jawab, baik sayang, saya memang berdandan hanya untuk Anda. Sumpah. Mengangkat dua jarinya. Sial, kenapa sekarang aku mulai kelihatan tergila-gila padanya begini? Untung saja otakmu itu seujung kuku, jadi pikiranmu tidak sampai ke sana. Dan satu lagi, berhenti bicara dengan bahasa formal kepadaku. Kau bahkan bisa bicara santai dengan Han, tapi denganku masih bicara Anda saya. Menuding kening Dania kesal. Sayang, panggil aku sayang. Saya kan udah memanggil Anda sayang. Raut wajah bingung Dania menghadapi kelakuan suaminya yang terkadang di luar nalar manusia normal.